Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Bapak yang baik. Kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu sehingga hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai judul tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita buka di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Haleluya. Jadi di sini kita menemukan ada kata besi menajamkan besi. Yang artinya dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan orang-orang yang akan membentuk kita, yang akan membuat kita menjadi semakin kuat dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Kita butuh orang-orang yang secara manusia kita berpikir sebenarnya ini tidak baik gitu. Kita tidak menyukai orang-orang semacam ini, tetapi orang-orang ini justru Tuhan pakai untuk membentuk kita. Mungkin kelihatannya kehidupan mereka itu membuat hati kita itu jadi jengkel, kesal, karena hidupnya memang menyebalkan kita gitu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus mampu menghadapi persoalan ini dan kita bisa melihat sisi positif yang Tuhan mau pakai mereka untuk membentuk kita. Tidak ada yang lain. Tujuan Tuhan itu hanya satu. Supaya kita memiliki kerendahan hati. Kita mempunyai kekuatan dalam menghadapi segala bentuk persoalan-persoalan yang akan terjadi ke depannya. Ya Tuhan pakai orang-orang seperti ini. Yang kelihatannya itu tidak menarik. Dan mungkin seringkali juga mungkin menyakiti perasaan kita. Tetapi Tuhan pakai mereka untuk membawa berkat bagi kita. Haleluya. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Karena ketika saya melihat sebagai orang-orang percaya, Tuhan justru akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak menarik menurut pemandangan kita. Mungkin membuat kita merasa susah hati, mungkin menyakiti perasaan kita juga, kehidupan mereka. Tetapi Tuhan pakai kehidupan mereka untuk menjadikan kita semakin indah di hadapan Tuhan dan menjadikan kita menjadi manusia yang tangguh. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita pelajari sebenarnya dalam hal ini Daud tidak punya kesalahan. Setiap kali ada peperangan, Daud selalu berada di garis depan. Dia tidak pernah takut untuk menghadapi yang namanya kematian. Tetapi yang terjadi apa? Ketika dia pulang dari medan peperangan, dia mengalami kemenangan. Jadi perempuan-perempuan bangsa Israel ini menari-nari buat Daud. Dan berkata bahwa Daud ini mengalahkan berlaksa-laksa. Dan rupanya perkataan itu mengesalkan Saul, menyebalkan hatinya. Sehingga dia berikhtiar bukan hanya sekedar membenci Daud, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 19 ayat 1, Saul ingin membunuh Daud. Ya. Saul ingin membunuh Daud. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan sekarang ini? Mungkin juga kita mengalami hal yang sama seperti Daud. Kita hidup berusaha untuk melakukan kebaikan. Kita berusaha hidup untuk menyenangkan semua orang. Tetapi itu pun belum tentu mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Bisa jadi orang tiba-tiba membenci kita tanpa alasan, bahkan ingin mencelakakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan berpikir itu adalah sebuah kutuk. Tidak. Tuhan justru memakai mereka untuk mendewasakan kita, untuk membentuk kita agar semakin kuat, agar kita semakin bijak dalam menghadapi banyaknya persoalan yang akan terjadi ke depannya. Begitulah cara Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi anak-anaknya. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 14, di situ Daud juga harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya sendiri pun ingin menjatuhkan dia, ingin merebut tahtanya secara paksa dan secara diam-diam.
Betapa menyakitkannya perbuatan ini. Tetapi Bapak Ibu tahu, Daud tetap tenang. Dengan kerendahan hatinya, dia tidak pernah membenci anaknya. Dia tidak pernah membenci Saul. Dan sekalipun ada istrinya yang berasal dari anak Saul, merendahkan dia ketika dia memuliakan Tuhan dan menganggap dia sebagai seorang raja yang mungkin bagi pemandangan Mikal itu adalah perbuatan yang memalukan. Tetapi Daud juga tidak membenci dia, tidak. Karena dia tahu, dia paham apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dia harus berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Masih banyak lagi yang harus Daud hadapi sebenarnya. Satu lagi juga di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Prajurit Daud yang sebelumnya mereka bukan orang apa-apa, tetapi Daud membawa mereka kepada sebuah kesuksesan yang besar. Suatu ketika ada peperangan, Amalek merampas istri dan anak-anak prajurit ini. Dan sebenarnya bukan hanya anak-anak prajurit dan istri mereka, anak Daud dan istrinya pun ikut dirampas. Tetapi yang mereka persalahkan adalah Daud. Daud menjadi sesuatu yang sangat empuk untuk dipersalahkan. Dan Daud harus siap menghadapi mereka ini semua. Dan Daud tidak pernah takut. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 bagian terakhir, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga Daud punya pemandangan yang lurus. Dia tidak menyalahkan orang lain. Sekalipun banyak orang yang tidak menyukai dia, dia tetap mengasihi orang lain. Karena dia tahu semua itu akan menjadikan dia menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir kita buka di dalam Ulangan pasal 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi sebagai bukti kasih Tuhan itu bagi kita, Tuhan kirimkan orang-orang yang tidak menyenangkan bagi kita, tetapi kehidupan mereka akan mendatangkan berkat bagi kita. Kita akan menjadi kuat, kita akan dapat bertahan menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini melalui kehidupan mereka. Yang seakan-akan kelihatannya tidak baik gitu, tapi Tuhan punya cara sendiri. Tuhan menjadikan itu menjadi berkat, amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap saling mengasihi. Sekalipun mungkin kita diperlakukan dengan tidak benar, orang lain banyak menyakiti hati kita, tetapi kita tetap mengasihi mereka, karena Tuhan pakai mereka untuk membentuk kita, menjadikan karakter kita menjadi karakter Kristus yang siap untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Bapa yang baik. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Bapa yang baik. Sehingga kami semua boleh memandang Tuhan, melihat semua yang terjadi di sekitar kami sebagai sesuatu yang akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kagumi